Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama yanbaghi lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumillah. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin solihatin in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha asarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Artinya, tidak mengambil faedah bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal baik, melainkan istrinya yang solihah jika diperintah ia taat, jika dipandang ia menggembirakan, jika dimarahi ia membalas kebaikan, jika suaminya keluar rumah ia menjaga dirinya dan hartanya. Pada kesempatan kali ini, sesuai hadis ini, menjelaskan tentang ciri-ciri atau kriteria istri yang solihah. Yang dapat kami rangkum, yang bisa kami catat dalam kitab Qurratul Uyun, ciri-ciri istri yang solihah ini ada 9. Sebetulnya banyak ciri-ciri istri yang solihah, namun yang bisa kami sampaikan pada kali ini ada 9 kriteria atau ciri-ciri istri yang solihah. Yang pertama, taat perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, taat pada perintah suaminya. Yang ketiga, tersenyum bila di hadapan suaminya. Yang keempat, suaranya tidak boleh tinggi melebihi suara suaminya. Yang kelima, qanaah. Yang keenam, jika suaminya keluar rumah, ia menjaga diri dan harta suaminya. Yang ketujuh, tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah atau kamar yang laki-laki tersebut tidak disukai suaminya. Yang kedelapan, ketika dimarahi, ia membalas kebaikan. Yang kesembilan, jika keluar rumah minta izin pada suaminya. Sebetulnya nomor 1 ini sudah mencakup keseluruhan dari nomor 1 sampai ke 9. Nomor 1 itu saya kira sudah cukup. Tapi kami ingin berusaha menguraikan satu persatu ciri-ciri istri yang solihah ini, agar memberi luas pemahaman kepada kalian semua. Yang pertama adalah taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya ini sudah kewajiban umat muslim dan sudah terbiasa dilakukan, seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu yang tertera dalam rukun Islam yang 5. Itu jika dilaksanakan oleh seorang istri, maka termasuk ciri-ciri istri yang solihah. Yang kedua,
taat pada perintah suaminya. Taat pada perintah suaminya ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang statusnya sama dengan sholat, yang mana sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira perintah Allah itu hanya sholat saja yang wajib dilaksanakan, namun pada perintah suaminya pun harus kita taati sebagaimana kita melaksanakan sholat, karena sama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pada perintah suami itu ada aturan-aturan. Jika suami itu memerintah kemaksiatan, maka tidak wajib ditaati. La ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk manapun jika mengajak kemaksiatan. Jika suami memerintah yang lain selain maksiat, maka wajib ditaati oleh seorang istri dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalkan para istri sibuk di dapur, sibuk mengurus anak, sibuk beres-beres, kemudian suami memerlukan atau memanggil atau membutuhkan sesuatu, maka sang istri wajib mendahulukan keperluan suami. Maka wajib mendahulukan perintah suami dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kita tidak perlu melihat kekurangan suami. Kita melaksanakan taat perintah suami itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat suaminya itu seperti apa. Misalkan kelakuannya kurang baik, sifatnya suka marah-marah, tidak bertanggung jawab, tidak menghargai istri. Bahkan kalau suaminya itu kasar, kata-katanya kotor, istri ini merasa dirinya seperti pembantu yang tidak ada harganya. Pembantu pun dibayar, tetapi ini seorang istri yang 24 jam melayani keluarga tanpa bayaran. Bahkan dipaitu, dimarahi, tidak dihargai. Nah, di situ peran istri yang solihah. Istri yang solihah tidak akan melihat kekurangan suami. Istri yang solihah tetap fokus terhadap tujuannya satu, yaitu melayani suami karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang solihah akan melihat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Memang berat. Pada pelaksanaannya memang berat. Kadang-kala orang mengatakan begini, lek ngomong kalau bicara enak, disuruh begini harus taat. Iya kalau suaminya baik, iya kalau suaminya tanggung jawab. Lah suaminya kayak gini, mana bisa aku taat? Mana bisa aku menghargai? Sakit hatiku. Biasanya ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, istri yang seperti ini belum mengenal agama lebih dalam. Memang pelaksanaannya sulit. Kalau kita melaksanakan perintah sholat, kita enjoy, kita nyaman. Kenapa? Karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika melaksanakan kewajiban taat pada perintah suami, ada hubungan dengan manusiawi. Yang mana manusiawi itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat sempurna, tetapi suami ada banyak kekurangan, sehingga kadangkala istri itu
merasa enggan untuk taat kepada suaminya. Kenapa? Karena istri merasa terzolimi, karena istri ini merasa tersakiti, sehingga enggan melaksanakan taat kepada suaminya. Padahal di situ kunci pahala yang besar buat istrinya. Ingat, biasanya orang itu jika punya ilmu, maka Allah akan mengujinya lebih berat lagi. Jika dalam satu ujian dia lolos, maka Allah akan memberikan 2 ujian. Jika 2 ujian ini lolos, maka Allah memberikan ujian lagi 3, 4, 5, dan 6. Sampai mereka atau seorang istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah makomnya. Sebetulnya Allah ini ingin hambanya naik tingkat. Naik tingkat setinggi-tingginya hingga sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang pilihan yang dipilih Allah menuju tingkat yang tinggi. Jadi setiap individu rumah tangga akan diuji oleh Allah. Jika ujian satu lulus, akan diuji lagi oleh Allah. Begitu seterusnya. Makanya jika ada ujian, kita hadapi, jangan lari. Kita hadapi dengan berbagai macam cara. Contoh, jika kamu melihat pasangan yang sering menzalimi, egonya besar, harga dirinya tinggi, sehingga cenderung kepada istrinya itu menyakiti dengan tanpa merasa bersalah. Akhirnya si istri ini malas untuk melayani. Akhirnya istri ini tidak ingin menghormati suaminya. Nah, istri yang solihah, makanya saya anjurkan untuk belajar ilmu agama lebih luas, lebih dalam, agar mampu mengatasi masalah demi masalah. Agar hidup di dunia ini menjadi orang yang menang di dalam menata kehidupan. Sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah, kita tidak menyesal. Jadi, yang nomor 2 adalah taat pada perintah suaminya. Prioritaskan perintah suami. Prioritaskan kebutuhan suami di atas segala-galanya. Misalkan kita kesulitan atau sibuk dengan berbagai macam kesibukan di dalam rumah. Anak masih kecil-kecil, masak masih belum selesai, rumah amburadul. Nah, suaminya tidak mau tahu, tepat tipe suami yang tidak mau tahu. Maka berbahagialah seorang istri, di situ ladang amalmu. Nah, dahulukan suami terlebih dahulu, baru kemudian pekerjaan yang lain. Jika kamu ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho istri terletak pada ridho suami. Pun, jadi yang kedua, taat pada perintah suaminya. Ciri istri yang ketiga adalah tersenyum bila di hadapan suaminya. Ini salah satu pekerjaan yang amat sulit bagi istri yang ketika emosinya memuncak. Bagaimana tidak? Kita harus melayani suami dengan senyuman. Kita melayani suami di hadapan suami harus menampakkan kebahagiaan, tidak mengkerutkan wajah, dan ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Nah, kenapa kok sangat berat? Nah, karena marah kepada suaminya. Tidak mudah untuk menampakkan wajah ceria, bahagia di hadapan suaminya ketika ada masalah.
Maka saya memberikan cara mensiasati agar tidak menyakiti hati suaminya. Contoh begini, jika kamu melayani suami, berusahalah tersenyum meskipun terpaksa. Jangan sampai kerutan wajah ditampakkan di hadapan suami. Berusaha tersenyum, ini pahalanya besar. Usahakan tersenyum di hadapannya ketika kamu sudah tidak ada di hadapan suami, sudah ada di dapur misalkan. Silahkan rasa emosimu luapkan dengan tidak ada atau tidak ditampakkan di hadapan suaminya, dengan mengusap dada sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang emosi itu ada gondokan besar di dalam dada. Apabila dibiarkan, ini akan menjadi bahaya, akan menjadi penyumbat peredaran darah, sehingga akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, caranya adalah, biasanya kalau ada di tubuh, ada benjolan-benjolan, itu biasanya mengambil air panas, lalu ditekan sedikit demi sedikit. Itu dilakukan setiap hari, maka lama-kelamaan insya Allah benjolan tersebut hilang. Demikian juga emosi yang ada di dalam dada, yang benjolannya besar, jika dipelihara akan menjadi penyakit. Makanya harus dibiasakan diriadoi. Apabila kamu dalam kondisi marah, pegang dada ini sambil tekan, sambil memohon kepada Allah dengan tidak membenci orang yang menyebabkan kamu emosi. Jangan membenci, jangan mendendam, dan jangan membalas perlakuan pasangan jika menyakitkan hatimu. Cukup memohon kepada Allah dengan menekan dada. Ya Allah, hilangkan emosi saya ya Allah. Dinginkan hati ini ya Allah. Tentramkan hati ini ya Allah. Kuatkan kami ya Allah menghadapi ini semua. Semoga Engkau meridhoi kami. Pegang. 1 kali, 2 kali, 3 kali belum sembuh. Dibiasakan. Dibiasakan, besok marah lagi. Kita elus lagi dada kita sambil memohon kepada Allah. Terus menerus, insya Allah lama-kelamaan marah yang ada di dada ini hilang. Kalau sudah marah ini hilang, maka hati ini menjadi tentram. Jadilah seseorang yang mempunyai dada yang luas seluas samudra. Coba lihat samudra itu. Meskipun ada kotoran, dia menerimanya. Meskipun ada barang yang baik seperti ikan, dia pun menerimanya. Jadi tidak hanya kebaikan lautan itu menerima, kotoran pun menerima. Demikian juga apa yang ada di dada kita. Di dalam kehidupan kita, jika ada kotoran yang masuk, jika ada ujian yang masuk, maka jadilah seperti samudra. Kita menerimanya dengan cara yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Tekan dada kita, usap sambil membaca istighfar dan mohon pertolongan Allah agar emosi ini reda. Ketika emosi ini reda, maka kita kepada suami kita, emosi kepada suami kita hilang. Maka kamu lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Nah, ciri-ciri istri yang solihah yang keempat adalah suaranya tidak boleh melebihi, tidak boleh tinggi melebihi suara suaminya.
Jika suaminya emosinya meluap-luap, maka kamu jangan ikut-ikutan bicara. Jangan melebihi tinggi. Karena contoh ya, ada piring dengan sendok. Jika dipersatukan pasti ada bunyi. Demikian juga suami istri yang setiap hari berkumpul pasti ada gesekan-gesekan. Agar supaya tidak berbunyi dan ramai, maka salah satunya harus diam. Jika kamu ingin seperti istri yang solihah, maka pelankan suaramu, tidak boleh melebihi, tidak boleh tinggi melebihi suara suaminya. Terkadang di tengah-tengah masyarakat itu, seorang istri itu memarahi suami melebihi anaknya. Ditunjuk-tunjuk suaminya, diumpat, dikata-katakan kotor. Sungguh-sungguh tidak pantas dilakukan. Yang seharusnya posisi suami itu di atas istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin keluarga. Mana mungkin seorang bawahan menunjuk-nunjuk atasan, sungguh tidak pantas. Nah, kenapa suami ini harus dihormati? Karena suami ini tanggungannya besar. Tidak seperti seorang istri. Seorang suami ini kalau masuk surga bisa ditarik oleh istrinya. Tapi ketika istrinya masuk surga, suami tidak bisa menarik istrinya. Jadi tanggungannya besar seorang suami. Seorang suami itu akan dipertanyakan oleh Allah tidak hanya dirinya, tidak hanya hartanya, tetapi ditanya bagaimana istrinya, bagaimana mendidik istri dan anaknya. Tanggung jawabnya besar. Kalau istri sedikit tanggung jawabnya, paling-paling ditanya dirinya dan anaknya. Tidak ditanyakan suaminya, tidak. Maka haruslah kita seorang istri mengerti itu sehingga tidak semena-mena melaksanakan hal-hal yang di luar atau tidak pantas menurut akhlak agama. Kebanyakan mayoritas orang awam memperlakukan suaminya seperti itu. Ditunjuk-tunjuk seperti anaknya, dimarahi Masya Allah sehingga kecerdasan suaminya hilang, sehingga kegagahan suaminya hilang. Ini dosa yang sangat besar. Hati-hati. Kadangkala kalau diberi nasihat dia bicara begini, iya kalau suaminya bertanggung jawab, lah suaminya kayak gini menyakiti terus, reken serbet, reken pembantu aja digaji, awal-awalan 24 jam tidak ada. Jika ada orang yang mengatakan ini, berarti mereka belum tahu pahalanya perjuangan seorang istri yang solehah. Kenapa Allah menjamin surga 8 untuk para istri yang solehah? Karena beratnya itu tadi. Kalau seorang istri memandang suami ini menuntut sempurna, padahal suami itu manusia yang masih banyak kekurangan. Dan kamu menuntut sempurna seperti apa yang kamu mau, tidak bisa. Meskipun dalam satu rumah mempunyai hobi, mempunyai keinginan dan sifat yang berbeda, maka seorang istri yang solihah akan memaklumi itu. Fokus saja dengan kewajiban kita. Tidak usah mengatur suami harus A. Tidak usah menginginkan suami harus B. Tidak usah. Cukup kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara suami biarkan Allah yang menegurnya. Syukur-syukur Allah memberikan hidayah.
Seorang istri yang solihah doakan suaminya agar berubah sifatnya menjadi yang lebih baik. Seandainya tidak berubah, maka ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kehidupanmu itu yang sulit, kegelisahanmu itu yang berkepanjangan tidak ada pahala. Tidak. Ketidaknyamanan hatimu itu adalah tanda bahwa Allah datang kepadamu. Oleh karena itu, saya mohon, sekali lagi saya mohon, belajarlah ilmu agama. Biar kamu tahu status manusia itu seperti apa dan statusnya Allah itu seperti apa. Kalau kita sudah punya bekal ilmu yang cukup, saya kira seberat apapun kondisinya di dalam rumah tangga akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup ini menjadi ringan. Kalau kamu mempunyai banyak keinginan, ya, suami harus begini, anak harus seperti aku, kenapa semuanya tidak seperti aku? Akhirnya buntu pikiran. Sementara manusia tidak bisa memberi jalan keluar. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya Allah sudah mengatakan, serahkan semua urusanmu kepadaku. Tugasmu hanya taat kepadaku, cukup. Selain itu aku yang mengaturnya. Itu firman Allah. Mengapa kamu tidak tahu hal ini? Seandainya para istri mengetahui hal ini, maka fokus saja melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ketidaknyamanan, ujian yang datang memang berat. Memang hati ini sakit. Bahkan menetes air mata begitu derasnya. Karena sakitnya ujian tadi. Menangis kepada Allah. Saya juga sering menangis. Kalau saya menangis kepada Allah begini. Ya Allah, hatiku sakit. Aku tahu ini ujianmu ya Allah. Tolong sembuhkan hatiku. Ampuni aku ya Allah. Ridhoi aku ya Allah. Hatiku sakit. Sembuhkan aku. Itu yang sering aku lakukan. Tanpa menyalahkan orang lain. Tanpa menyalahkan orang yang ada di sekeliling kita. Setiap individu manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Membutuhkan hati yang luas. Jadi jika ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu lontarkan kepada orang lain. Minta kepada Allah, tekan dada kita. Kembali lagi. Maaf, jadi melo. Karena seorang istri itu memang perjuangan yang berat. Tapi jaminannya surga. Surga yang 8 itu sangat merindukan sekali istri yang solihah. Karena Allah tahu seorang istri itu berat pekerjaannya. Berat 24 jam. Melayani anak, melayani suami. Kadangkala tidak ada waktu untuk menghias diri. Terkadang tidak punya waktu untuk diri sendiri. 24 jam ini difokuskan untuk keluarga. Itu perjuangan seorang istri. Makanya bagi seorang istri sangat-sangat rugi jika dalam melayani anak suami tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sekarang mari kita tata niat. Mari kita tata hati kita agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau menjadi istri yang solihah akan dihadiahkan 8 surga. Kata Nabi, wahai istri-istri yang solihah, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Itu kata Nabi.
besar sekali, berat sekali, maka pahalanya besar juga. Jadi saya tekankan kepada para ibu-ibu atau kepada para istri, mulailah dari sekarang. Layani suami dengan tenang, layani suami dengan ringan. Seberat apapun kehidupan kita, ujian kita, yakinlah bahwa Allah cinta kepadamu. Yakinlah itu suatu tanda bahwa Allah ingin dekat denganmu. Jangan hilangkan kesempatan pahala itu. Sudah. Kemudian ciri-ciri istri yang solihah yang ketujuh, tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke dalam kamar atau rumah yang mana laki-laki itu tidak disukai suaminya. Yang kedelapan, jika dimarahi suami, ia membalas kebaikan. Mengapa tidak? Karena sudah tahu, seperti yang sudah panjang lebar saya terangkan tadi di depan. Jadi kalau suami marah, enjoy saja. Kalau berat hatinya, kita tekan saja dadanya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang istri itu harus seperti lampu yang bisa menerangi seluruh keluarga. Dengan istri yang kuat, maka keluarga akan menjadi hebat. Jadilah istri yang cerdas. Jadilah istri yang pemaaf. Jadilah istri yang bisa ngayomi seluruh keluarganya. Sudah. Yang kesembilan, jika keluar rumah harus minta izin pada suaminya. Ini ada sebuah hadis terkait dengan yang nomor 8 tadi, ya, atau ayyuma imra'atin aghdabat zawjaha la yaqbalullahu minha sholatan wa siyaman illa an tatuba wa tarji'ah. Jika kamu marah kepada suaminya, maka sholatnya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia bertobat, sehingga dia bertobat dan kembali. Kemudian dengan suara tadi ada hadisnya, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'at 'alaihi syamsun illa an tatuba wa tarji'a. Barang siapa yang suaranya tinggi melebihi tinggi suaminya, maka segala sesuatu yang menjadi sinar mata, yang disinari matahari, sesuatu yang disinari matahari semuanya melaknat kepada perempuan tersebut. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati sekali bagi seorang istri. Lebih berhati-hati, lebih menjadi seseorang yang pengayom yang terbaik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kalian semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Nomor 1 sampai nomor 9 tadi saya kira sudah cukup. Bila mana ada keterangan yang salah atau kurang sempurna atau yang tidak mengena atau menurut kalian kurang bagus, kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.